kita bisa mengatakan ayahku hadir jika ini dia sampai level 3 ini. Bahwa dia memperhatikan, mengupayakan hubungan, membangun hubungan kepercayaan dan kesetiaan timbal balik gitu. Itu tanggung jawab rohaninya gede banget loh. Ya. Bahwa si ayah betul-betul harus membenamkan diri dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hikmat Tuhan, sehingga nasihat yang dia berikan itu bersumber dari Tuhan. Pengetahuan dia gampang, dia bisa dapat pengetahuan dari betul. Google tuh gampang banget, tapi hikmat itu nggak gampang gitu. Oke, sekarang hari Senin, sekarang tanggal 11 September ya. Kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, jadi kali ini kita ketemu lagi sama Kak Ike di studio kita ya. Dan tentu saja Kak Ike ini dari SFI atau Sun Focus Indonesia. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali join nih dan belum tahu. Dan for your information, kita bareng Kak Ike ini bukan pertama kali ya Kak ya. Udah kesekian kali. Kesekian kali, banyak banget yang sudah pernah kita bahas ya bareng-bareng sama Kak Ike. Dan kalau pembahasan sebelumnya itu kan kita pernah bahas bersama nih soal pernikahan dini, terus ada quarter life crisis, terus ada masalah psikologi juga yang kayaknya baru 2 bulan lalu mungkin kayak ya, yaitu FOMO. Betul. Nah, rupanya nih ya, setelah kita melihat dari beberapa materi-materi yang ada kemarin-kemarin itu rupanya ada salah satu penyebab yang mungkin bisa dibilang in general itu mirip-mirip gitu Kak. Yaitu penyebabnya adalah tidak ada figur ayah atau fatherless, itu tadi ada istilah fatherless. Nah, jadi kita akan bahas bareng-bareng sama Kak Ike tentang fatherless ini ya secara khusus. Apa sih fatherless itu dan kira-kira seperti apa? Terus dampaknya bagaimana ini sama untuk anak-anak ya. Betul. Terutama seperti itu. Nah, kita akan bahas di pembahasan di tanggal 11 kali ini. Oke, tapi sebelumnya buat kalian yang join di pagi hari ini secara live, kalian bisa langsung tanya nih ke kita, ke Kak Ike, ke aku juga boleh. Silakan tanya lewat chatbox kita yang kita open di ytwr.org dan juga di aplikasi kita di Askara Radio Streaming. Oke. Dan tentu saja jangan lupa ini juga disiarkan secara visual atau videonya akan kita tayangkan juga di channel YouTube kita, di channel Disciples Media. Tanggal 12 untuk sesi pertama dan untuk sesi berikutnya akan ditayangkan pada tanggal 19. Seminggu berikutnya ya. Seminggu berikutnya di hari Selasa di jam yang sama, jam 6 sore di channel yang sama, di channel Disciples Media. Oke, kita nggak usah berlama-lama Kak karena ini materi yang cukup seru ya. Materi yang cukup panjang dan seru nih ya. Oke, tapi kita buka dulu dengan sebuah riset nih Kak. Nah, ini Kak Ike sempat sharing ke aku, rupanya ada sebuah riset yang dilakukan sama namanya ini adalah Stephen Barksville, itu dari Howard University, itu di Washington kalau nggak salah. Dan dia itu di dalam penelitiannya dia menyatakan hampir setiap penyakit sosial yang terutama terkait dengan anak-anak yang tidak memiliki ayah, seperti tindak kejahatan, terus ada penyalahgunaan narkoba, alkohol, masalah di sekolah, kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya, itu ada kaitannya sama itu tadi, tidak ada figur ayah. Itu biasanya ada kaitan seperti itu. Nah, itu menurut Bapak Stephen Barksville tadi ya. Oke. Nah, jadi sebegitu pentingnya Kak ya kehadiran atau figur seorang ayah ini. Nah, tapi sebelum kita masuk sepenting apa, seperti apa, kita mau tanya dulu nih sama Kak Ike. Sebenarnya fatherless itu apa sih, dan yang disebut ketidakadaan figur ayah itu seperti apa sih Kak maksudnya? Sebelum kita memulai pembahasan ini, aku mau kasih informasi dulu buat teman-teman. Kami berdua di sini bukan sebagai figur ayah. Mungkin nanti satu saat ya, jika Tuhan berkehendak akan menjadi seorang ayah. Saya sebagai seorang ibu, jadi kami bicara sini bukan sebagai figur ayah, tapi kita mau bahas dari perspektif anak-anak. Dia sebagai anak laki-laki dan saya sebagai anak perempuan yang sudah dewasa. Dan sekarang punya anak, jadi kita akan bahas dari perspektif itu. Dan tujuan kita ngobrolin topik ini, kita bukan mau menghakimi para ayah, bukan mau menuntut para ayah. Tapi lebih kita akan sebagai anak kita mengevaluasi diri kita sendiri. Mungkin ya harapan saya melalui pembahasan topik ini kita bisa mengevaluasi diri kita bisa menemukan mungkin sedikit pencerahan kenapa. Kalau mungkin sampai saat ini teman-teman tuh bergumul ya. Kenapa ya perilakuku kok begini? Gitu. Kenapa hidupku begini? Dan sedang mencari tahu jawaban dari masalah yang teman-teman hadapin. Ya saya harap melalui topik kita pagi ini kita bisa sedikit memberikan pencerahan ya. Mungkin ada area di dalam kehidupan kita di masa lalu kita dalam kaitan hubungan dengan ayah yang
yang berkontribusi hingga menyebabkan kita punya masalah perilaku tertentu saat ini gitu ya. Jadi itu tujuan kita dan kita pingin sama-sama pagi ini mengevaluasi dan mengambil tanggung jawab kita sehingga untuk memperbaiki diri kita lebih baik ke depan. Itu pendahuluan dulu dari saya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya, Bias. Betul. Jadi fatherlessness itu apa sih sebenarnya? Ketiadaan figur ayah itu apa? Apakah itu hanya sekedar fisik atau apa? Nah, ketidakhadiran ayah ini satu bisa dalam bentuk fisik. Jadi memang secara fisik nggak ada di rumah gitu. Karena udah ya macam-macam, bisa karena meninggal, bisa karena kerja di luar kota dan lama nggak pulang, misalnya berbulan-bulan, baru pulang misalnya cuma seminggu misalnya gitu ya. Atau bisa juga karena bekerja ada di rumah sih, cuman kerja dari pagi nih, anaknya belum bangun, bapak udah pergi kerja. Malam anaknya udah tidur, baru bapaknya pulang. Jadi emang kayak nggak pernah ketemu gitu, sekalipun satu rumah. Bisa juga nggak pernah ketemunya karena ya macam-macam faktor ya, karena sakit, penyakit dan lain-lain. Itu secara fisik. Jadi bisa jadi ketidakhadiran secara fisik. Tapi bisa juga secara fisik hadir, tapi secara emosional nggak pernah hadir di keluarga. Secara emosional, secara rohani nggak hadir dalam keluarga. Karena ya bisa jadi karena emang nggak peduli, karena tidak memutuskan untuk tidak mau memberikan banyak perhatian di rumah, atau karena sibuk sendiri dengan hobinya, gitu kan, bisa macam-macam ya. Karena, nah ini juga nih yang mungkin banyak terjadi saat ini, ayah tidak hadir secara emosional di rumah karena bapaknya sibuk dengan screen, dengan HP, dengan handphonenya. Itu juga bisa mempengaruhi anak juga tidak merasakan orang tua tuh betul-betul hadir di rumah, khususnya ayah ya. Nah gitu, kemudian bisa juga kondisi ayah tidak hadir karena ya mungkin ayah ada di rumah tetapi sakit, sehingga betul-betul memang lemah gitu kondisinya dan nggak bisa buat apa-apa gitu. Bisa jadi seperti itu juga. Atau bisa juga ayah hadir sebenarnya secara fisik ada, tapi justru melakukan bentuk-bentuk perlakuan yang tidak diinginkan, yang menyakitkan. Contoh abusive, atau melakukan banyak pelecehan seperti itu. Nah ini yang dimaksud dengan ketiadaan figur ayah atau fatherless gitu ya. Jadi dia tidak hadir bisa secara fisik, bisa secara emosional, bisa juga fisik ada tapi dalam bentuk yang justru tidak diinginkan kehadirannya, seperti ya melakukan kekerasan gitu. Itu sih kurang lebih yang disebut sama fatherlessness tadi itu ya. Betul. Nah, kita kayaknya bisa lah kalau misalkan secara fisik itu lebih bisa nalar kali kayak bisa dimengerti ya kan, ya karena memang fisik nggak ada di situ, jadi memang nggak ada figur itu. Nah tapi kalau ngomongin kita mau ngomongin yang secara apa ya, psikologi kali ya, di dalam psikologi itu pasti ada yang kenapa kok sampai disebut fatherlessness itu tadi, tidak ada figur ayah. Nah itu kenapa sih Kak sampai terjadi hal-hal yang seperti itu? Mungkin ada figur fisiknya, tetapi secara emosi nggak hadir. Iya, secara emosi nggak hadir. Ada gitu. Tapi kayak nggak ada gitu betul, ya. Betul. Kenapa terjadi kayak gitu? Nah banyak faktor lah. Bisa jadi faktor yang kalau di luar kendali itu ya karena kematian tadi itu secara fisik ya. Kematian atau sakit penyakit itu memang betul-betul di luar kendali kita. Tapi ada yang faktor yang karena pilihan. Memilih untuk emang nggak mau hadir gitu. Karena apa? Ya macam-macam, bisa jadi karena emang nggak menyayangi, memang karena tidak tahu bahwa anak itu butuh kehadiran dia secara emosional, emang nggak ngerti gitu karena nggak ada yang ngajarin. Atau bisa juga karena dia sendiri, si ayah sendiri tumbuh sebagai pribadi yang nggak utuh, yang mengalami banyak juga luka batin di masa lalu dari ayahnya sendiri juga. Akhirnya gitu. Nurun, gitu. Anaknya ini jadi kasarnya di korban gitu. Betul. Nah jadi kebanyakan pria juga memang tidak pernah diajari bagaimana menjadi seorang ayah. Iya. Nggak ada yang ngajarin gitu, karena dia pun dibesarkan sama ayah yang juga mungkin abusive gitu, atau ayah yang negligent, yang memang mengabaikan gitu. Jadi ya dia nggak pernah punya figur yang mengajarkan dia gimana sih menjadi contoh teladan buat dia gimana jadi ayah yang baik gitu. Jadi memang nggak ada yang ngajarin. Bisa juga karena kurang paham. Nah ini aku kemarin baca buku, menurut buku Let the Children Come, bukunya Gary Ezzo. Dia mengajarkan tentang ada 3 level peran ayah atau hubungan ayah anak yang seharusnya terjadi. Yang seharusnya ya? Yang seharusnya ya. Jadi yang pertama itu yang pada umumnya ini semua terjadi level 1, yaitu hubungan ayah anak ya sekedar sebagai hubungan darah, biologis. Ya udah dia anakku secara biologis, cuman ya udah that's it gitu loh. Nggak melakukan peran lain lebih karena dia merasa ya hubunganku ayah anak ya udah sekedar itu aja, sekedar hubungan darah daging aja. Nah level kedua hubungan ayah anak yang mencerminkan norma-norma yang berlaku, norma sosial yang berlaku. Apa sih norma sosial yang berlaku? Seorang ayah diharapkan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan.
Oke. Ya kan? Ya, nah, betul. kebanyakan itu ada di level ini, level 2. Sampai situ aja ya? Iya, jadi yang penting aku udah kerja, sudah mencukupkan semua kebutuhan sandangnya, dia makanan cukup, pakaian punya, rumah tempat tinggal nyaman gitu. Ya. Nah, bahkan banyak ayah yang secara materi hanya fokus secara materi, memenuhi kebutuhan anaknya, tapi secara psikologis enggak gitu. Oke. Ini aku memperhatikan di kasus yang sempat viral waktu yang lalu, yang seorang anak pemuda yang melakukan kekerasan terhadap seorang remaja, iya, betul, yang sidangnya lagi berjalan dan dipublikasikan. Ya. Ya dari situ aku melihat, dan ayahnya kan juga akhirnya kena kasus juga kan, kena kasus KPK, terus ayahnya juga di interview juga. Dan dari situ kelihatan banget gitu, maksudnya ini tipe ayah yang levelnya ini gitu. Yang penting aku udah kasih semua yang dia butuhkan, dalam tanda kutip, menurut ayahnya dia butuhin hanya sandang pangan papan, tapi sebenarnya ada kebutuhan lain yang tidak tersentuh, yang belum, gitu, yang belum tersentuh, dan itu yang menyebabkan anak-anak banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kriminal atau kenakalan-kenakalan seperti itu. Nah, jadi tadi ya level 1 biologis, level 2 dia melakukan fungsi sosialnya, memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, tapi sebenarnya nggak cukup sampai di situ. Oke. Gitu. Nah, ada level yang ketiga yang sebenarnya di situ kuncinya, yaitu level ketiga ini level terluhur, yaitu hubungan ayah dengan anak, di mana mengejar untuk membangun kepercayaan dan kesetiaan. Timbal balik. Ya, jadi kesetiaan dan kepercayaan dari ayah ke anak dan dari anak ke ayahnya juga. Nah, ini sebenarnya perlu dikejar dalam hubungan ayah dan anak. Dan ketika nggak sampai di level yang ini, ya itu sudah bisa menyebabkan fatherlessness gitu. Kalau tadi cuma level 2 ya. Betul. Pokoknya aku pergi kerja terus, uang ada, semua kebutuhannya tercukupi, udah cukup. Nah kan anaknya, bapaknya nggak hadir nih secara emosional kan. Ya udah, anak itu juga nggak pernah merasakan apa sih kasih sayang seorang ayah. Apa sih rasanya di mentor oleh seorang ayah, mendapatkan nasihat, bimbingan dari seorang ayah. Padahal anaknya butuh banget gitu. Gitu. Nah, apalagi kalau masih kecil gak ya? Betul, nggak cuma kecil aja loh. Gitu ya? Karena di tiap umur hidup kita itu peran ayah itu beda. Wah, itu kayaknya bisa dibahas juga tuh. Nah, itu umur 0 sampai 5 tahun memang anak itu lebih ke ibunya. Karena ibunya adalah figur yang mencukupkan semua kebutuhan yang dia perlukan, ya makan, bersih toilet trainingnya, ganti pampers, itu kan biasanya ibu semua tuh. Peran ayah di mana di situ? Peran ayah lebih nggak secara tidak langsung sih. Dulu tuh ada istilahnya ayah siaga, siap akan jaga gitu ya. Betul, dari ibunya hamil, ayahnya mengantar ke dokter, waktu melahirkan ayah mendampingi gitu, waktu anaknya lahir dan bayi bapaknya gendong, itu penting sekali. Ketika seorang anak lahir dan bapaknya nggak di situ tuh juga bisa ada efeknya gitu. Nah, tapi ketika dia lahir dan ayahnya ada, ayahnya kasih nama, ayahnya peluk, itu penting banget awal gitu ya. Lalu kemudian pada fase ibunya menyusui, gimana bapaknya support ibunya untuk bisa lancar ASI, itu pengaruhnya gede banget. Jadi secara nggak langsung. Tapi anak lebih bergantungnya masih ke ibu. Tapi umur 6, dia sudah mulai mandiri. Kebutuhannya dia udah bisa penuhi sendiri, ya mandi sendiri udah bisa, cari makan sendiri. Yang basic lah ya. Yang basic, yang makan sendiri gitu udah bisa, udah banyak lepas dari ibu. Itu kiblatnya banyak ke ayah mulai umur 6 tahun. Contoh, mungkin teman-teman sini yang ayah-ayah muda kali ya. Bisa mengamati anaknya, anakku kok suka pakai baju gaya papanya gitu. Bahkan suka kembaran nih. Papa pakai baju apa? Aku juga mau kembar, bajunya sama dengan papa. Pakai topi. Pokoknya gayanya papanya dia pengen ikutin gitu, gaya berpakaiannya. Bahkan hobi papanya pun dia mulai menyukai hobi papanya. Itu mulai umur 6, 8 ke atas gitu. Nah, nanti umur remaja dia lebih ke teman, pengaruhnya lebih banyak ke teman. Tapi kita pernah bahas quarter life crisis kan, umur 2 bulan. Itu peran ayah penting lagi. Buat anak laki-laki. Kenapa? Untuk dia diskusi. Jadi mentor, papanya sebagai mentor dia untuk ya melihat pilihan-pilihan hidup, konsekuensinya apa kalau kamu mau memilih ini, pekerjaan ini, gimana papanya support dia di pekerjaan, jangan menyerah, hadapi segala macam. Itu penting lagi di situ. Dan itu figur ayah tadi figur ayah. Gitu. Jadi di tiap masa kehidupan kita ada peran-peran penting ayah gitu. Sekalipun ada yang langsung, ada yang nggak langsung gitu ya. Nah, jadi itu ayah tuh perlu hadirnya tuh, kita bisa mengatakan ayahku hadir jika ini dia sampai level 3 ini. Bahwa dia memperhatikan, mengupayakan hubungan, membangun hubungan kepercayaan dan kesetiaan timbal balik gitu. Itu sih. Nah, kalau ngomongin soal hubungan kepercayaan dan kesetiaan timbal balik itu Kak, itu kalau lebih dalam lagi itu maksudnya apa sih Kak? Yang dimaksud sama kepercayaan itu kayak gimana sih? Dan timbal balik seperti apa sih memang yang harusnya ada? Mungkin kelihatannya satu kata aja kesetiaan, kepercayaan kayaknya simpel gitu, padahal nggak sesimpel itu gitu ya. Membangun hubungan kepercayaan itu artinya apa? Itu perlu sekali komitmen ya, komitmen dari ayah untuk
Suatu anaknya percaya bahwa kalau papaku ngomong apa, janji apa, akan ditepati. Oke. Itu sering banget tuh orang tua janji tapi nggak ditepati. Sering banget gitu ya. Aku pun sebagai orang tua ngerasain gitu kan. Kadang udah janji ini tapi aduh ada ini ada itu gitu kan. Ya bukan berarti ayah berjanji lalu harus gitu ditepati. Karena kadang ayah sudah berjanji tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang darurat genting yang anaknya harus belajar kelenturan. Belajar fleksibel. Oke, misalnya nih mau pergi, udah janji hari Minggu misalnya kita mau berenang, tapi ternyata hari Minggu sakit, misalnya salah satu anggota keluarga sakit, nggak mungkin lah. Iya nggak mungkin kan, bukannya orang papanya nggak mau menepati janji, tapi ini kondisinya lagi nggak mungkin dan menolong anaknya untuk belajar. Kita fleksibel pasti akan berenang, tapi kita harus ganti harinya, ganti waktunya gitu. Misalnya itu, jadi membangun kepercayaan dari mana? Dari orang tua belajar menepati janji gitu, sehingga anaknya percaya bahwa kalau papaku ngomong A, pasti A dilakukan. Itu penting sekali. Kemudian dan dari situ bisa muncul respect. Ayahku ini orang yang bisa aku pegang. Dia rasa aman dari situ. Jadi dari kepercayaan itu bisa menimbulkan rasa aman. Kemudian juga ayah melindungi anaknya, tidak melecehkan anaknya. Kemudian tidak melakukan bentuk-bentuk kekerasan apapun yang buat anak rasa aman dan dia bisa apa adanya dengan papanya. Bisa ngomong tentang apa adanya, bisa terbuka. Bahkan kalau dia buat salah pun dia berani untuk terbuka. Karena dia percaya papaku nggak akan menyiksa aku atau abuse aku karena aku buat salah, tapi dia akan menolong aku untuk berubah untuk jadi lebih baik. Kemudian juga anak belajar percaya bahwa ayahnya setia. Ayahnya nggak akan meninggalkan ibunya dan nggak akan meninggalkan dia. Itu juga penting loh. Aku sempat dengar dari temanku, dia udah menikah, dia punya 3 anak udah besar-besar. Dia bilang dia dan suami satu saat kumpulkan anak-anaknya dan suaminya berjanji di depan anak-anaknya, aku tidak akan pernah meninggalkan mamamu dan kalian. Jadi itu sangat-sangat memberikan rasa aman untuk anaknya dan percaya bahwa papanya akan selalu setia dengan janjinya, akan selalu ada buat keluarga. Nah itu kemudian membangun kepercayaan bahwa kehadiran si anak itu diinginkan gitu, dan dia betul-betul dikasihi, sehingga kesalahan apapun dia buat, dia tidak akan dibuang gitu, tapi dia tetap akan dikasihi. Kemudian membangun kepercayaan juga pada anak, termasuk ayahnya tahu nih potensi anaknya apa. Dan mendukung anaknya berkembang dalam potensi-potensi tersebut. Dan kemudian percaya. Nah ini juga penting nih, membangun hubungan kepercayaan. Kalau anak itu percaya sama papanya, dia nggak gampang kepengaruh sama teman. Kenapa tuh Kak? Karena dia nggak lebih percaya lebih pegang kata-kata papanya daripada kata-kata. Karena bisa percaya tadi itu ya. Contoh simpel aja, anak kalau udah sekolah nih ya, sekitar umur SD lah. Aku inget nih. Gurunya ngomong apa, sekalipun salah, dia lebih pegang kata guru daripada kata orang tua. Guruku bilang gini kok, padahal tuh yang benar orang tuanya gitu. Itu aku sendiri waktu kecil ngalamin dan ngelihat anak-anak kecil tuh banyak yang kayak gitu, gitu yang enggak, bu guru pokoknya bilang gini, padahal orang tuanya yang benar gitu pendapatnya. Atau misalnya ngajarin pelajaran apa gitu ya. Kadang tuh anak lebih percaya diajarin guru, padahal belum tentu, bisa jadi orang tuanya lebih benar caranya gitu, bisa jadi gitu. Tapi kalau udah nggak ada hubungan kepercayaan, itu anak lebih gampang percaya sama yang informasi dari luar ketimbang orang tuanya sendiri. Nah ini makanya perlu banget ketika anak percaya kata-kata papanya, itu akan lebih gampang menasihati dia dan orang tua lebih tenang karena anaknya akan selalu kembali ke orang tuanya untuk bertanya, untuk diskusi dan lebih percaya pendapat orang tuanya gitu. Itu sih. Nah kemudian percaya juga bahwa dia berharga dan ayahnya menghargai dia gitu. Jadi sebenarnya kepercayaan tuh banyak banget ya. Luas ya. Luas sekali, banyak sekali, dan itu tanggung jawab yang sangat tidak mudah gitu untuk membangun hubungan yang percaya dan setia seperti itu. Tapi justru itulah kalau kita mau sebagai ayah-ayah muda ya nantinya, kalau ingin anakmu aman hidupnya, ini nih. Jadilah ayah sampai pada level ini nih, level 3 ini, membangun hubungan kepercayaan dan kesetiaan dengan anak, timbal balik gitu. Jadi ada 3 level yang setidaknya secara general ya, dari mulai ayah karena dia memang ada hubungan darah, kemudian sebagai ayah juga yang mencukupi itu tadi, kebutuhan secara materi apapun itu ya, segimanapun itu juga harus dicukupi untuk anaknya. Dan yang terakhir level sampai level terpenting itu level psikologi untuk anaknya dan membangun kepercayaan dan timbal balik tadi. Jadi ada koneksi emosi, koneksi rohani juga di situ. Gitu. Ya, yang memang kalau ngomongin soal ayah, ya kalau memang kita bisa percaya sama ayah, ya itu lebih bagus sih Kak ya, daripada sama dunia luar yang
katakanlah belum, iya bingungin. Kalau salah pilih ya, kalau benar, kalau salah pilih, nah gitu. Dan apa kata dunia itu macam-macam kan? Iya, si iya, A ngomong iya. A, B ngomong B, beda-beda, mana yang mau kita subjektif pegang? Banget. Betul, sangat subjektif gitu. Dan kalau memang punya pegangan yang kuat, terutama dari figur ayah ini, dari yang paling akar sendiri ini ya, kedepannya juga bakalan baik banget buat anak ini. Betul. Dan mungkin kalau anak itu sudah bertumbuh besar dan dewasa, dan akhirnya dia juga bisa menurunkan hal yang sama, mungkin bisa lebih baik lagi. Betul. Gitu, bisa dibilang memutus mata rantai juga ya. Benar. Nah gitu. Itu sebenarnya penting juga di situ, bahwa ketika ayah menyadari bahwa dia membangun hubungan kepercayaan dengan anak, dan anak akan lebih percaya kata-kata dia, itu tanggung jawab rohaninya gede banget loh. Ya. Bahwa si ayah betul-betul harus membenamkan diri dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hikmat Tuhan, sehingga nasihat yang dia berikan itu bersumber dari Tuhan gitu. Ya, nggak asal ya. Iya, karena ya ayah ini kan dapat mandat tuh langsung dari Tuhan loh, sebagai figur otoritas tertinggi dalam keluarga. Ya. Dari Tuhan kepada ayah harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan, sehingga dia bukan jadi otoritarian gitu, seenak EDW, bukan. Ya. Karena dia punya otoritas di atas lagi yang dia harus mempertanggungjawabkan. Jadi sebagai pemegang otoritas tertinggi, ini nih penting, bahwa dia yaitu tadi membenamkan diri dalam firman Tuhan, sehingga hikmat dia adalah hikmat dari Tuhan. Kalau ayah tidak secara rohani sungguh-sungguh dalam Tuhan, banyak nonton film, kepengaruh dengan filosofi dunia, hikmat dunia, ya itu yang akan dia berikan ke anaknya gitu kan. Sementara ya aku nggak tahu kenapa dengan figur laki-laki, dengan film, dengan screen itu memang engage banget gitu. Ya itu satu hal yang memang sebagai figur ayah sungguh perlu ditopang. Aku pun sebagai istri sekarang menyadari aku perlu menopang suamiku untuk secara rohani sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga itu nasihat yang diberikan kepada anaknya adalah hikmat yang dari Tuhan gitu. Dan aku lupa satu hal, yang dibutuhkan dari anak dari ayahnya adalah hikmat. Pengetahuan dia gampang, dia bisa dapat pengetahuan dari Google tuh gampang banget, tapi hikmat itu nggak gampang gitu. Itu dia hanya bisa dapat dari orang yang sudah menjalani kehidupan, sudah mengalami banyak jatuh bangun, belajar dari setiap pengalaman hidupnya, hikmat itu yang dia perlu gitu. Kalau sebenarnya itu topik tersendiri sih, cuman menarik buat aku bahwa kadang anak nanya, "Papa kenapa bekerja?" Oke, itu jawaban yang kalau anak kecil agak sulit ya, kayak menjelaskan secara simpel gitu. Betul. Tapi itu yang mereka butuh dengar gitu. Bagaimana itu dari situ kan keluar tuh hikmatnya seorang ayah gitu kan. Itu sih, jadi dia akan, dan biasa waktu yang terbaik malam, waktu mau tidur. Baring berdua, ngeliat ke atas, ngobrol gitu. Bahkan kita bisa kasih masukan-masukan ke anak tuh waktu tidur, di tempat tidur sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur tuh bisa ngobrol, itu waktu yang baik. Ayah dengan anak juga bisa ngobrol. Gitu, evaluasi hari itu, pekerjaan hari itu gimana ya nih, papa ada yang sulit tadi, tapi gimana dia mengatasi. Nah itu kan anak belajar bagaimana ayahnya menghadapi kesulitan gitu. Dan itu figur ayah, tadi kan kita ngomongin anak nih Kak, itu untuk anak cowok dan anak cewek itu sama ya? Ada keunikan sih. Ada keunikan sendiri. Mungkin in general sama ya, tapi ada hal-hal yang unik memang di anak laki dan anak perempuan gitu. Mungkin kita bisa bahas itu lebih banyak ya Kak, tapi di sesi berikutnya itu spoiler aja ya, karena kita akan membahas ke cowok gimana dan anak perempuan gimana, figur ayah itu seperti apa. Kalau gitu terima kasih teman-teman, kita sudah menyelesaikan sesi pertama, gimana kita belajar tadi soal fatherless, dimana pentingnya figur ayah nih ya dalam keluarga, untuk anak-anak terutama nih ya. Dan tentu saja kita akan kembali lagi di sesi yang kedua, dan jangan lupa kalian bisa banget tanya-tanya, silakan tanya di chatbox kita, dan kalau misalkan kalian tanya, kita akan berusaha untuk sharing dan jawab apa yang kalian tanyakan. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi setelah yang satu ini.